Halo Ibu dan Bapak guru semua. Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan pendidik dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pendekatan pertama adalah menggunakan deskripsi, pendekatan kedua menggunakan rubrik, dan pendekatan ketiga menggunakan skala atau interval nilai. Apa sih perbedaan ketiganya? Mari kita dalami bersama-sama. Pendekatan dengan menggunakan deskripsi kriteria. Pada pendekatan jenis ini, pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak diukur. Pendidik dapat mengisi checklist pada kriteria memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Sebaliknya, apabila ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka pendidik dapat memberikan checklist pada kriteria tidak memadai. Apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka peserta didik dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pada tugas menulis laporan, pendidik terlebih dahulu menetapkan aneka kriteria yang mencerminkan sebuah laporan yang baik. Dari contoh pada layar, terlihat ada 4 kriteria yang mewakili kualitas sebuah laporan yang dianggap baik dan memenuhi syarat. Jangan lupa untuk menyertakan kolom kesimpulan. Kolom ini berfungsi sebagai penentu kualitas tugas peserta didik sekaligus menunjukkan bentuk intervensi yang perlu dilakukan oleh pendidik. Pendidik mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah checklist yang akan dijadikan indikator bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tergantung pada banyaknya tujuan pembelajaran yang akan dinilai. Pendekatan dengan menggunakan rubrik. Sesuai namanya, maka pendekatan ini menggunakan rubrik untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada rubrik lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria yang kita bahas sebelumnya. Masih menggunakan contoh yang sama, yaitu tugas menulis laporan. Terlihat bahwa pendidik menetapkan kriteria yang terdiri atas 2 bagian, yaitu isi laporan dan penulisan. Tiap bagian kemudian diperinci lagi ke dalam 4 tahap pencapaian, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Dalam tiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Sama seperti pendekatan pertama, jangan lupa untuk menambahkan kolom kesimpulan ya. Pada konteks ini, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika memenuhi tahap cakap. Ilustrasi ini hanya merupakan contoh. Jumlah kategori cakap yang harus dipenuhi oleh peserta didik dikembalikan kepada pendidik di setiap satuan pendidikan, tergantung pada banyaknya tujuan pembelajaran yang dievaluasi. Dan yang terakhir, pendekatan menggunakan skala atau interval nilai. Untuk menggunakan pendekatan interval ini, pendidik dan atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Sebelumnya, pendidik menentukan terlebih dahulu interval dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Dalam menentukan interval, pendidik atau satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai. Contoh dalam video ini hanya sebagai inspirasi yang dapat selalu diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pembelajaran seperti pada kolom kesimpulan, pendidik perlu saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi berdasarkan data siswa di sekolah dan pengetahuan profesional antar guru.
Praktik diskusi dan kolaborasi seperti ini baik untuk melatih keterampilan guru membuat keputusan serta dapat meningkatkan iklim pembuatan keputusan bersama di sekolah. Ibu dan Bapak guru, kita baru saja mengenal 3 pendekatan yang dapat dipilih untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk belajar lebih dalam mengenai tiap pendekatan, silakan terus menyimak video lanjutan dalam modul ini. Selamat belajar!